Nah, pertanyaannya ke depannya hendak tetap bagana di Mekah kah atau berbulik ke Indonesia kah? Hendak berusaha apa? Kan tadi calon belum dapat, belum dicari, belum ke sana. Pertama orang banyak bertakon kada hendak berbini kah? Nah, pasti itu takonannya lah. Kenapa orang kada bertakon kada hendak berumah kah? Kada hendak bagaimana berusaha? Kayak itu jawaban. Maksudnya kalau ulun ini memang kalau kita hidup di Arab Saudi itu bukan negara kita sendiri. Satu. Kedua, sekarang itu di Arab Saudi maaf benar peraturannya itu lebih ketat untuk orang asing. Jadi kayak ulun ini memang berpikir sekitar 1 tahun 2 tahun ini lagi bila merasa ketat benar di Arab Saudi, ulun istikharah dan balik ke Indonesia sini. Jadi banyak yang bertakon hendak tinggal di mana? Ulun pasti dah hendak tinggalnya di Indonesia. Soalnya ini negeri seorang dan tanah air seorang dan nyaman di sini, bebas. Kayak di situ peraturannya ketat, sedikit lapor polisi, sedikit kita masuk penjara, sedikit ada masalah apa. Oke. Jadi sinilah jauh lebih tenang ya sebenarnya. Di sini seorang tenang, tidak ada masalah apa. Walaupun kita salah, kita bisa minta maaf. Di situ kadang-kadang bila kita salah langsung ketat benar. Ketat benar. Soalnya kita orang asing dan kita harus menghormati peraturan situ. Ya. Bagaimana dengan Abah dengan ading-ading? Kalau ading di sini. Oh, ading memang di sini, sudah di sini. Udah kan 2017 dia pulang selajuran. Oh, selajuran ketika ibu sudah kadada. Jadi dia sekolah. Inya tuh sekolah di Binuang di Darul Muhibbin kalau salah. Oh, di pesantren juga. Pesantren, okay. Tapi kalau Abah masih tetap di sana. Abah masih tetap di sana. Pulang pergi bawa jamaah itu ya? Kada pulang pergi, Abah itu cuman hanya tugas. Oh, petugas haji. Petugas haji, cuman musiman. Oh, musiman. Jadi memang bapak itu kalau Abah itu mah kada salah, ulun mau kada 25, 27 tahun kada balik ke Indonesia. Jadi ini nggak pernah pulang? Allah Akbar. Iya. Jadi insyaallah ulun tahun ini berusaha biar Abah balik kayak apa caranya. Ulun kayak itu berusaha seorang biar Sidin bisa balik ke sini dan ketemu keluarganya. Ngomong-ngomong sama Abah sayang kan? Walaupun pendidikannya sangat keras. Memang kita harus sayang sama Abah dan Mama. Oke. Tidak ada dendam? Enggak kan ada. Biasanya kekanakan tuh kalau dipukuli dengan keras tuh lalu aja jadi dendam sama orang tua. Satu itu orang tua. Dua itu bukan teman kita. Kalau teman kita, kalau kita mau balas dendam nggak baik juga. Tapi yang hendak lebih nyaman kalau balas dendam. Nah, kalau orang tua itu kita nggak bisa balas dendam walau kayak gimana ceritanya. Soalnya kalau kita hidup dengan mereka dengan mereka yang baik, kita pasti yang baik juga. Pemirsa, Masya Allah, itulah yang dibeningkan hatinya oleh Allah. Sementara anak-anak muda sekarang begitu mudah dendam kepada orang tua ketika orang tua memberikan pendidikan. Anda mengagumkan Syekh, masih muda tetapi ternyata Allah memberikan hati yang bening, tidak ada dendam, bahkan tetap ingin membahagiakan orang tua. Baik, kalau di Indonesia kembali ke negeri yang kita cintai ini, rencana anak bapak, usahanya anak bapak. Satu, kadang-kadang bila orang bertakon berusaha duit gasan apa? Satu, kita duit gasan hidup sendiri. Dua, kita gasan dakwah. Misalkan bila duit kita insya Allah banyak, terlimpas, banyak itu rezekinya, kita ulun ini ada cita-cita hendak bola kuliah pesantren majelis untuk hifdzul Quran Al-Karim. Ya, itu adalah setoran hafal Quran Al-Karim 30 juz. Ulun berusaha. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang, apakah asal ini banyak duitnya gasan bola pabrik apa kayak itu mungkin kita kemungkinan bisa juga hendak bola pabrik apa gasan meluasi duit kita dan kita meluasi dakwah kita kemana kita hendak duit ada. Jadi kalau kita mengharap orang kadang-kadang ngalih. Satu kali kita mengharap sama orang, mungkin orang bantu kita, kedua kali bantu, tiga kali bantu, antar suatu saat. Sementara ulama dan syekh itu sebaiknya tidak bergantung kepada orang ya, agar bisa memberikan kebaikan. Luar biasa. Satu lagi, nama Anda kan agak berbeda gitu ya, Asal. Boleh tahu nggak kenapa dulu ayah sama ibu memberikan nama Asal? Kan mereka hidupnya di Arab Saudi. Oke. Jadi
kalau asal itu bahasa Banjarnya pakai asal. Ya. Nah, kalau di Arab itu, kalau di Indonesia itu maksudnya kadeda harf ain. Jika kita ubah dengan a itu sama a, jadi asal. Asal itu artinya apa? Madu. Jadi bila kita di Arab Saudi, bila kita hendak mencari madu, asal atau asal saja. Bila kita hendak mencari madu, asal. Artinya bila diubah ke Indonesia, arti asal itu madu. Madu Banjar. Tapi masalahnya itu orang kita menurut asal orang Banjar gitu loh ya. Oke ya. Karena logatnya ini pakai logat Indonesia, logat orang Banjar, asal biasa aja. Kan ditakoni orang siapa nama pian Jar? Asal aspal Jar. Asli palsu. Asli palsu. Oke, baik, luar biasa. Ini perbincangan yang luar biasa. Kita punya kisah bagaimana seorang ibu yang mendidik anak menjadi seperti ini. Bagaimana juga seorang ayah yang juga ingin membentuk anak menjadi baik dengan caranya. Dan bagaimana seorang anak yang punya kebeningan hati dan punya mimpi. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang-orang di Banua, orang-orang di Indonesia, karena ini nanti kita akan viralkan juga bagaimana ketulusan itu menjadi penting. Kalau boleh bermimpi, ya kalau boleh bermimpi, dan tentunya pasti sudah ada mimpinya atau planning ya, rencana. Itu tadi 1-2 tahun akan kembali, pengen bikin tahfiz ya atau apalah semacam. Nah, sebelum itu kita jangan bikin tahfiz dulu, kalau bisa kita bikin rumah dulu. Cari usaha dulu. Kalau itu udah lancar semua, insyaallah itu niat saya itu mau berbikin majelis, kalau saya pesantren juga itu majelis tahfidz Quran Karim, dan siapapun kita terima insyaallah. Jadi kita mau berusaha meluruskan biar kita melihat anak-anak kita ini bisa menghafal Al-Quran dengan huruf-hurufnya dan fasih-fasihnya. Jadi ulun bila hendak bolah tahfiz itu kada hendak bolah tahfiz setoran Al-Quran saja, hendak juga di situ dibagi dua, satu setoran huruf. Oke, jadi makhraj itu harus benar ya. Jadi bila lulus di situ hanya bisa masuk Al-Quran. Oke, artinya jadi pengen betul-betul sekolah tahfiz yang benar lah ya, sesuai dengan. Jadi yang jarang itu kita berdoa bila itu semua terjadi, kita itu kada hendak seorang keluar pada situ tahfiz itu kecuali udah fasihul lisan. Artinya bacanya udah fasih. Huruf-hurufnya tahu, bisa membedakan antara alif, a kayak itu nah. Oke, iya. Ini apalagi kalau lidah-lidah kita orang Banjar nih ya. Jadi itu Sunda. Itu Sunda juga ya. Sama juga. Baik. Syekh Asal atau Ustadz Asal, siapapun panggilannya, tetapi Anda sudah memberikan inspirasi yang luar biasa. Tolong kami dihadiahi sebuah lantunan murotal untuk warga Banua yang mudah-mudahan ini akan menyejukkan kita semua, dan closing ngobrol kita nanti akan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Nur Hidayatullah. Jadi ulun membaca ayat ini tentang apa ya, ibu bapak walidain. Walidain, oke. Wa qadara rabbuka, orang tua lah. Suara sudah Boleh minum dulu. Ada Bapak. Maksudnya suara itu apa? Apa jalan itu? Karena terus menerus ya ini ya, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Syekh Asal. Terima kasih sudah berbagi. Insyaallah ini bermanfaat untuk kita semua. Dan silahkan Ustadz Nur untuk membantu mendoakan kita semua mewakili Syekh Asal yang kayak suaranya sudah mulai habis ini. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Ustadz Nur dan juga Ustadz atau Syekh Asal. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpinya bisa segera terwujud dan kami ikut bangga sebagai warga Banua dan juga bangsa Indonesia tentunya. Baik, pemirsa Duta TV, sekedar informasi kenapa ada Ustadz Nur Hidayatullah di samping ini selain beliau yang memang mengkomunikasikan selama ini ke sosial media. Beliau itu saudara yang dipersatukan oleh iman ya. Jadi walaupun sama-sama orang Banjar, itu nggak ada kaitan saudara kan ya? Nggak ada kaitan saudara-saudara yang dikaitkan dengan, ya betul ya. Dan beliau adalah dosen di IAIN UIN ya, sekarang namanya UIN Wali Songo di Semarang. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa Duta TV, ibu adalah kunci surga setiap anak. Demikian juga anak yang soleh adalah kunci surga dari orang tuanya. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.